Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan materi dengan tema bagaimana meningkatkan bahasa Indonesia. Untuk itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Ferdika Jenny Bowo. Yang kedua ada Messi Lowang. Yang ketiga ada Mila Delvia Pantinti. Yang keempat ada Jemita Dundu Hubungan. Yang kelima ada Yosefa Sorowat. Bagaimana meningkatkan bahasa Indonesia? Bahasa tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi masyarakat Indonesia dan merupakan bahasa nasional. Bahasa muncul dalam setiap komunikasi manusia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai bahasa. Secara resmi, bahasa muncul mulai ada pada tahun 1945. Fungsinya, adapun fungsi bahasa secara umum yaitu untuk alat interaksi sosial, sebagai alat untuk menyimpan ide, konsep atau juga perasaan. Manusia menggunakan bahasa interaksi sesuai yang dibutuhkan manusia meningkatkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Selain digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi antar sesama, seperti itu, bahasa juga dapat memiliki fungsi sosial dan budaya seperti untuk menandakan suatu kelompok, stratifikasi sosial, dan hiburan. Berbahasa merupakan suatu kegiatan untuk memahami dan mengerti. Pada umumnya, manusia menggunakan dua cara untuk berkomunikasi, yaitu secara verbal dan non-verbal. Komunikasi secara verbal menggunakan non-verbal. Komunikasi secara verbal menggunakan alat atau media bahasa, lisan ataupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal menggunakan media selain bahasa yang dapat berupa isyarat atau kode. Bahasa terus mengalami perkembangan. Pada saat ini, bahasa Indonesia bukan hanya dipelajari oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi orang asing juga banyak tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. 4 macam meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yaitu berbicara, menyimak, membaca, menulis. 4 macam komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena saling berhubungan. Kemampuan menyimak dan berbicara merupakan kemampuan lisan, sedangkan menulis dan membaca adalah proses dari tulisan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan berbahasa Indonesia. Yang pertama, faktor fisik yang mempengaruhi kemampuan menyimak. Yang kedua, faktor psikologis yang berkaitan dengan sikap-sikap dan sifat-sifat individu. Yang ketiga, faktor pengalaman, kurang berminat karena kurang ada hal yang disimaknya. Kesimpulannya, dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, penulis mengamati bahwa bahasa Indonesia berpengaruh positif pada interaksi sesama. Bahasa Indonesia dapat berperan untuk mempererat hubungan dan untuk membina komunikasi, dan menunjukkan bahwa kemampuan meningkatkan berbahasa Indonesia meliputi kemampuan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis dapat dikatakan bagus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.